Persoalan mendatangkan kebaikan. Saya berdoa firman Tuhan yang saya sampaikan ini bisa membangun iman kita semua. Saya mau tekankan dan ingin ingatkan kepada kita semua bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Allah, tapi Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang dalam hidup kita. Allah mengizinkan kita dicobai dalam batas kemampuan kita. Saya tunjukkan ayatnya. Yang pertama dalam Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saya selalu yakin, mau pandemi corona, mau masalah apapun dalam hidup kita, Tuhan tidak dengan sengaja mendatangkannya dalam hidup kita. Pencobaan itu tidak pernah berasal dari Allah. Tuhan tidak pernah melakukan yang buruk dan jahat kepada kita, karena Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Kalaupun Tuhan mengizinkan iblis mencobai kita, Tuhan memberikan perlindungan dan batas bahwa kita tidak akan dicobai melampaui kekuatan kita sebagai manusia. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya mau angkat kisah Ayub, di mana di kisah inilah sangat jelas apa sih yang terjadi sebenarnya dengan kita. Kenapa sampai kita mengalami banyak masalah, pergumulan, tantangan selama hidup kita. Kayaknya banyak banget, gak ada habisnya. Tantangan kita beda-beda. Saya mengalami kedukaan yang berbeda dan kalian semua mengalami masalah yang berbeda seperti dengan kami. Ayub menjadi salah satu gambaran kenapa Tuhan mengizinkan. Mari kita lihat sama-sama dalam Ayub 1 ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Nah, ini yang menjadi tantangan iblis kepada Tuhan. Apakah kalau tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Mari bertanya kepada dirimu hari ini, kalau doamu tidak dijawab, apakah engkau takut akan Allah? Hari ini kalau engkau tidak mendapat apa-apa, apakah engkau akan tetap takut akan Allah? Saya percaya pencobaan itu diizinkan oleh Tuhan datang dalam hidup kita untuk menguji iman dan hati kita. Karena kadang-kadang kita bersyukur kalau kita diberikan apa yang kita mau. Tapi apakah kita tetap bersyukur ketika kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan? Jomblo gak laku-laku, masih bersyukur gak? Ayub 1 ayat 10. Iblis bilang gini sama Tuhan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat 11. Iblis nantang Tuhan, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Bukankah kita sering begitu? Ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, segala yang dipunyainya, ini Tuhan yang ngomong, ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Yakinlah Tuhan gak akan pernah membiarkan iblis mencobai kita melebihi batas kemampuan kita. Anak-anak Tuhan akan selalu dilindungi Tuhan. Katakan amin. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saya percaya pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan. Kalau ada yang tanya, Ibu Heni, apakah corona Tuhan yang datangkan? Saya bilang bukan. Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Tapi Tuhan mengizinkan kita diuji supaya kita mengerti seberapa murni hati kita mengasihi Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh punya iman? Iblis nantang Tuhan dan apa yang iblis sampaikan ini itu benar. Karena kebanyakan kita cuma mau pujian tapi tidak mau ujian. Banyak dari kita mau berkatnya tapi tidak mau menghadapi tantangannya. Tuhan mengizinkan kita diuji tapi iblis yang mencobai. Di Alkitab ini dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata yang dipakai itu pencobaan. Tapi sebenarnya di beberapa ayat dalam bahasa aslinya tuh digunakan dua kata. Temptation yaitu pencobaan dan test, ujian. Yang dari Tuhan, yang diizinkan Tuhan adalah ujian, test. Tapi yang dari iblis adalah temptation, pencobaan. Makanya Yesus mengajar kita dalam doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Artinya apa? Supaya iblis jangan sampai mencoba kita.
Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.